Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsie Helmelia Putri, mahasiswi UIN Suskariau dalam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu dosen Suci Habibah MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua, bagaimana perbedaan profesi BK atau konselor dengan psikiater, psikoterapi, dan dokter. Dan kemudian bagaimana tujuan bimbingan dan konseling. Langsung saja kita bahas, yaitu mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa bimbingan itu merupakan pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang dalam mengatasi masalahnya atau untuk mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Dalam bimbingan ini dapat diberikan kepada seseorang atau individu ataupun dalam sekumpulan individu, yang berarti bahwa bimbingan ini dapat diberikan secara individual dan juga diberikan secara kelompok. Nah, dapat kita ketahui bahwa bimbingan ini diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang umur, sehingga baik anak maupun orang dewasa. Dengan demikian, bimbingan ini sangat penting untuk membantu para konseli yang mengalami masalah agar dapat diatasi secara optimal. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan pelayanan yang baik, menyenangkan, menarik, dan profesional. Nah, yang kedua yaitu pengertian konseling. Nah, konseling itu merupakan hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor itu melalui hubungan dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya. Dalam hal ini, konseling atau konseli itu dibantu untuk memahami dirinya sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat diciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, yaitu untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Selanjutnya, dengan beberapa uraian yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita pahami bahwa bimbingan dan konseling itu merupakan serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tanpa untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai perbedaan profesi psikiater, konselor, psikoterapi, dan dokter.
Nah, di sini pasti banyak yang menganggap bahwa profesi BK atau konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter itu sama. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang pertama yaitu konselor. Konselor ini merupakan seorang yang memberikan bantuan kepada seorang klien dengan menggunakan teknik-teknik konseling, di mana konseling atau konselor menunjukkan kepada person yang menyediakan bantuan tersebut. Seorang konselor itu harus paham dunia konseling dan menyelesaikan masalah dari kliennya dengan benar. Konselor itu juga harus memiliki kesehatan dan keterampilan yang efektif sebagai seorang konselor. Konselor ini memiliki kepribadian yang spontanitas, fleksibel, konsentrasi, terbuka, dan memiliki emosi yang stabil. Nah, konselor ini biasanya bisa kita jumpai di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selanjutnya, psikiater. Dapat kita ketahui bahwa suatu profesi psikiater itu merupakan profesi yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran untuk program 1 dan S1. Psikiater ini pada umumnya bekerja di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, atau membuka praktek sendiri. Nah, seorang psikiater ini juga harus mengetahui bagaimana penyebab gangguan kejiwaan yang dialami oleh pasiennya. Dan terapi pada psikiater terfokus kepada terapi dengan menggunakan obat-obatan, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Nah, psikiater ini juga dapat memberikan obat kepada pasiennya setelah memberikan diagnosa yang tepat. Psikiater itu terfokus pada perubahan biologis dan fisiologis pasiennya. Sedangkan konseling itu berfokus kepada isu-isu spesifik dan dirancang untuk membantu seseorang dalam mengatasi masalah tertentu seperti kecanduan atau manajemen stres. Fokusnya mungkin pada pemecahan masalah atau belajar teknik-teknik khusus untuk mengatasi atau menghindari bidang-bidang masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang psikoterapi. Psikoterapi itu merupakan perawatan yang secara umum menggunakan intervensi psikis dengan pendekatan psikologi terhadap pasien yang mengalami gangguan psikis. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam psikoterapi ini proses penyembuhan penyakit melalui pelayanan psikologi, misalnya seperti proses perawatan yang menggunakan pendekatan psikologi terhadap pasien yang mengalami gangguan psikis. Dan sedangkan proses konseling merupakan sebuah interaksi timbal balik antara konselor dan konseli yang bersifat profesional, sehingga interaksi antara keduanya memiliki etika profesionalisme yang harus dipatuhi. Nah, yang kemudian yaitu tentang dokter. Apa itu profesi dokter? Dokter ini merupakan profesi yang menekankan kepada
penggunaan obat-obatan. Obat-obatan ini merupakan unsur fisik di luar diri pasien. Berbeda dengan konselor, di mana proses pengentasan masalah melalui pelayanan konselor itu tidak menggunakan unsur fisik di luar diri klien, tetapi menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada dari diri klien itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kemudian kita akan membahas mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan bimbingan dan konseling ini yaitu salah satunya untuk menjadikan seseorang atau peserta didik dalam mencapai tugas-tugas dan perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dan kemudian tujuan bimbingan dan konseling tersebut dapat kita ketahui yang pertama untuk mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Nah, di sini maksudnya yaitu bagaimana kita sebagai seorang manusia, makhluk hidup yang perlunya ketaatan terhadap Tuhan ataupun Sang Penciptanya. Nah, yang kedua, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Nah, ini maksudnya yaitu produktif. Di sini kita bisa memiliki manfaat, yang memiliki pemikiran yang dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, yang dapat memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, yang ketiga, hidup bersama dengan individu-individu lain. Di sini maksudnya yaitu bagaimana kita seorang makhluk atau sebagai manusia bisa hidup bersosialisasi, berlingkungan di masyarakat. Contohnya atau bersosialisasi atau berinteraksi. Selanjutnya yang keempat, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Maksudnya yaitu kita dapat menjadi manusia yang dapat menentukan bagaimana cita-citanya, bagaimana rencana untuk kedepannya, bagaimana untuk menentukan masa depannya. Dan kemudian adapun tujuan umum bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Seperti misalnya kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling itu sangat bermanfaat bagi peserta didik, di mana bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal, yaitu sebagai makhluk Tuhan yang sosial dan memiliki kepribadian. Nah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.